Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang damai bernama Karangbanyu, hiduplah sekelompok masyarakat yang rukun dan bersahaja. Desa ini dikelilingi oleh hamparan sawah yang menghijau dan pepohonan rindang yang selalu memberikan udara sejuk setiap pagi. Rumah-rumah penduduk di sana sebagian besar beratap genting merah tua yang mulai berlumut karena usia. Dengan halaman bata merah yang tersusun rapi serta sumur air jernih di bagian belakang. Suasana pedesaan yang tenang ini membuat siapa saja yang tinggal di sana merasa nyaman dan enggan untuk pergi meninggalkan kampung halaman mereka tercinta. Di antara deretan rumah sederhana itu, terdapat sebuah hunian kecil yang ditempati oleh sepasang suami istri bernama Jatmiko dan Wulandari. Jatmiko adalah seorang pria bertubuh tegap, namun memiliki wajah yang sangat ramah. Ia bekerja sebagai pedagang keliling yang setiap hari menyusuri lorong-lorong desa. Dari pagi hingga menjelang sore, ia memikul keranjang bambu berisi berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Mulai dari sabun, jarum jahit, hingga perabotan kecil berbahan kayu. Meski penghasilannya tidak seberapa, Jatmiko selalu bekerja keras tanpa pernah mengeluh demi memastikan piring di meja makan mereka selalu terisi penuh. Sementara itu, Wulandari adalah sosok istri yang sangat penurut, lembut, dan selalu menyambut kedatangan suaminya dengan senyuman paling hangat di depan pintu. Sehari-hari, ia menghabiskan waktunya duduk di beranda belakang rumah, sambil menenun kain tradisional dengan alat tenun, kayu warisan turun-temurun yang berderit pelan. Jari-jarinya yang lentik menari-nari di antara benang-benang warna-warni, menciptakan pola-pola indah yang kemudian dijual Jatmiko ke pasar di kota kecamatan terdekat. Walaupun mengenakan pakaian yang sangat sederhana, Wulandari selalu memancarkan pesona keanggunan yang tidak biasa. Seolah ia bukan berasal dari kalangan masyarakat biasa. Jatmiko sangat menyayangi Wulandari dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk melindungi istri serta rumah kecil mereka dari segala macam kesulitan hidup. Malam-malam yang sepi seringkali dihabiskan oleh Jatmiko dengan menatap wajah damai istrinya yang sedang tertidur pulas di atas tikar pandan. Dalam hatinya, pria penjajah barang keliling ini sering merasa khawatir jika suatu saat nanti kemiskinan akan merenggut kebahagiaan sederhana yang telah mereka bangun bersama. Ia bersumpah pada dirinya sendiri akan menjaga kehormatan keluarganya dan memastikan Wulandari tidak pernah meneteskan air mata kesedihan selama hidup bersamanya di desa itu. Pada suatu sore yang kelabu, awan hitam tebal tiba-tiba menggantung rendah di atas langit. Desa Karangbanyu membawa hembusan angin yang cukup kencang. Rintik hujan mulai turun membasahi atap genting merah dan tanah pekarangan, memaksa para penduduk desa untuk segera masuk berlindung ke dalam rumah masing-masing. Jatmiko yang baru saja pulang dari berkeliling desa, segera meletakkan keranjang dagangannya di sudut ruangan dan membersihkan tubuhnya di sumur belakang. Udara dingin yang menusuk tulang membuatnya memutuskan untuk membuat secangkir teh panas dan duduk menemani istrinya yang sedang sibuk merapikan gulungan benang tenun. Wulandari kemudian meminta tolong kepada suaminya untuk mengambilkan beberapa helai kain bersih yang tersimpan di bagian paling bawah sebuah peti kayu tua. Peti kayu jati berukir kusam itu merupakan satu-satunya barang bawaan Wulandari ketika mereka pertama kali menikah beberapa tahun yang lalu di desa tersebut. Jatmiko mengangguk sambil tersenyum hangat, lalu melangkah menuju kamar tidur kecil. Mereka yang hanya diterangi oleh nyala redup lampu, pelita minyak kelapa. Ia membuka tutup peti yang berderit pelan, menyebarkan aroma kapur barus dan bunga melati kering yang selalu mengingatkannya pada sosok istri tercintanya. Tangan kasar Jatmiko mulai mengeluarkan tumpukan kain sarung dan kebaya usang satu persatu dengan sangat hati-hati agar tidak merusak lipatannya. Peti itu ternyata cukup dalam dan memuat banyak sekali barang kenangan lama yang sepertinya belum pernah disentuh lagi sejak mereka tinggal di sana. Di tengah kesibukannya memilah kain yang diminta sang istri, jari Jatmiko tiba-tiba menyentuh sebuah benda keras dan dingin yang tersembunyi di sudut peti. Benda itu dibungkus rapat menggunakan selembar kain beludru berwarna merah tua yang sudah mulai pudar warnanya karena termakan usia dan debu. Rasa penasaran seketika menyelimuti hati Jatmiko.
karena seingatnya ia belum pernah melihat bungkusan kain beludru merah itu selama hidup bersama Wulandari. Ia menghentikan pekerjaannya sejenak. Duduk bersila di atas lantai tanah liat yang keras. Lalu perlahan-lahan membuka ikatan tali kecil yang mengunci bungkusan tersebut. Lipatan demi lipatan kain beludru itu ia buka dengan dada berdebar. Seolah takut menemukan sesuatu yang buruk atau kenangan menyedihkan milik sang istri. Namun, begitu kain itu terbuka sepenuhnya, mata Jatmiko terbelalak lebar, melihat kilauan cahaya keemasan yang memantul indah terkena sinar lampu pelita di kamarnya. Di atas telapak tangannya kini tergeletak sebuah tusuk konde berbahan emas murni yang memiliki ukiran sangat rumit dan pengerjaan yang amat halus. Ujung tusuk konde tersebut dihiasi dengan pahatan berbentuk bunga melati mekar yang terlihat begitu hidup, lengkap dengan butiran batu permata kecil di tengahnya. Jatmiko yang sehari-hari hanya melihat perhiasan imitasi berbahan kuningan murahan di pasar, segera menyadari bahwa benda di tangannya ini bernilai sangat mahal. Benda pusaka seindah dan semewah ini biasanya hanya dimiliki oleh keluarga bangsawan istana atau keturunan langsung dari penguasa tanah di wilayah pusat kota. Pikiran Jatmiko menjadi sangat kacau balau. Berbagai pertanyaan mulai bermunculan di kepalanya saling tumpang. Tindih tak karuan mencari jawaban yang masuk akal. Bagaimana mungkin istrinya yang selama ini hidup sangat sederhana dan selalu bersikap rendah hati bisa memiliki sebuah barang pusaka bernilai tinggi seperti ini? Apakah Wulandari pernah mencuri benda ini di masa lalu? Ataukah ada rahasia besar mengenai asal-usul istrinya yang sengaja disembunyikan rapat-rapat dari dirinya selama ini? Ia memandangi tusuk konde emas itu cukup lama. Merasakan berat dan dinginnya logam mulia tersebut, yang seakan menyimpan ribuan misteri tak terpecahkan. Jatmiko mendengar suara batu kecil Wulandari dari ruang depan. Membuatnya segera tersadar dari lamunan panjang yang menyelimuti pikirannya sejak menemukan benda itu. Dengan tangan sedikit gemetar karena gugup, ia buru-buru membungkus kembali tusuk konde emas bermotif bunga melati itu ke dalam kain beludru merahnya. Ia meletakkan bungkusan tersebut tepat di tempat semula di dasar peti kayu jati. Lalu menumpuknya kembali dengan kain-kain sarung dan kebaya usang. Jatmiko mengambil helai kain yang diminta istrinya. Berusaha menata raut wajahnya agar terlihat biasa saja, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di dalam kamar. Pria bertubuh tegap itu berjalan keluar kamar dan menyerahkan lipatan kain bersih kepada Wulandari yang menyambutnya dengan senyuman manis nan menenangkan hati. Terima kasih, suamiku. Kau selalu bisa diandalkan dalam segala hal kecil maupun besar, ucap Wulandari lembut sambil meletakkan kain tersebut di atas pangkuannya. Jatmiko hanya mengangguk pelan dan membalas senyuman istrinya. Meskipun di dalam rongga, dadanya jantungnya masih berdegup kencang, memikirkan rahasia besar di dasar peti. Ia duduk di kursi bambu reot di sebelah istrinya, menatap rintik hujan yang jatuh membasahi halaman rumah, membiarkan keheningan menguasai ruangan kecil mereka. Hujan deras yang mengguyur desa Karangbanyu perlahan mulai mereda saat senja mulai turun, menyisakan suara tetesan air dari dedaunan dan katak yang bersahutan. Saat itulah terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa mendekati halaman rumah mereka, disusul oleh ketukan keras bertubi-tubi di pintu kayu depan rumah yang sepi. Jatmiko bergegas bangkit dari duduknya untuk membukakan pintu, dan mendapati tetangganya yang bernama Pak Karto berdiri dengan napas terengah-engah serta wajah pucat pasi. Jatmiko, apakah kau sudah mendengar kabar mengejutkan yang sedang ramai dibicarakan oleh orang-orang di gardu ronda ujung jalan sana? Tanya Pak Karto panik. Jatmiko mengerutkan keningnya penuh kebingungan. Ia baru saja pulang sebelum hujan turun, dan belum sempat mendengar desas-desus apapun dari warga desa lainnya. Kabar apa maksudmu? Pak Karto, tolong tenanglah sedikit, dan bicaralah yang jelas agar aku bisa mengerti, kata Jatmiko sambil menepuk pelan pundak tetangganya itu. Pak Karto mengusap wajahnya yang basah oleh sisa air hujan, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan untuk berbisik dengan nada suara yang penuh ketakutan. Sebuah kereta kuda mewah yang dijaga oleh puluhan pengawal bertubuh kekar baru saja melintasi gerbang desa kita sore ini sebelum hujan turun.
bisiknya. Menurut cerita Pak Karto, kereta kuda tersebut sangat megah. Terbuat dari kayu berukir berlapis warna emas, dengan tirai sutra mahal yang menutupi jendelanya. Kuda-kuda yang menarik kereta itu sangat tinggi dan gagah. Tidak seperti kuda penarik pedati biasa yang sering dilihat oleh para penduduk desa Karangbanyu. Rombongan tersebut tidak berhenti di pasar atau balai desa, melainkan langsung menuju ke arah pesanggerahan kuno yang sudah lama terbengkalai di atas bukit. Kedatangan rombongan misterius dan mewah ini tentu saja membuat seluruh penduduk desa merasa resah dan bertanya-tanya mengenai tujuan mereka datang kemari yang sebenarnya. Wulandari yang sejak tadi duduk diam mendengarkan percakapan mereka dari beranda belakang, tiba-tiba menghentikan gerakan tangannya pada alat tenun kayu kuno miliknya. Wajahnya yang biasanya selalu terlihat tenang dan damai mendadak berubah menjadi sangat tegang. Matanya menatap lurus ke arah lantai bata dengan pandangan kosong. Jatmiko yang sangat mengenali tabiat istrinya, segera menyadari perubahan drastis tersebut. Ada kilat ketakutan dan kekhawatiran mendalam yang terpancar dari raut wajah Wulandari. Namun, wanita anggun itu berusaha keras menyembunyikan perasaannya dengan kembali melanjutkan menenun. Meskipun ketukan alat tenunnya kini terdengar tidak seirama dan sedikit bergetar. Setelah Pak Karto berpamitan untuk kembali menyebarkan berita tersebut ke rumah warga lainnya, Jatmiko menutup pintu dan berjalan perlahan menghampiri istrinya yang terdiam. Ia duduk di sebelah Wulandari, menatap wajah istrinya lekat-lekat, mencoba mencari tahu apakah ada hubungan antara tusuk konde emas dengan kereta kuda mewah. "Apakah kau baik-baik saja, istriku?" Wajahmu terlihat sangat pucat setelah mendengar cerita Pak Karto tadi, tanya Jatmiko dengan nada suara penuh kelembutan. Wulandari tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terlihat begitu dipaksakan. Lalu menjawab dengan suara pelan, bahwa ia hanya merasa kedinginan akibat angin sore yang menusuk. Malam hari pun tiba merengkuh desa Karangbanyu dalam pelukan kegelapan pekat yang hanya diterangi oleh sedikit cahaya bulan sabit dan bintang-bintang di langit. Jatmiko tidak bisa memejamkan matanya sama sekali pada malam itu. Pikirannya terus melayang memikirkan rentetan kejadian aneh yang terjadi secara berurutan hari ini. Benda emas pusaka yang tersembunyi di dasar peti tua dan kedatangan rombongan bangsawan misterius ke desa kecil, mereka rasanya bukan sebuah kebetulan semata. Ia melirik ke arah Wulandari yang tertidur memunggunginya. Napas istrinya terdengar tidak teratur, menandakan bahwa wanita itu juga sedang terjaga dan menyimpan banyak gelisah. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah seolah ingin menghapus jejak badai semalam. Namun suasana hati para penduduk desa Karangbanyu justru semakin diliputi awan mendung. Jatmiko bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mempersiapkan keranjang dagangannya dengan perasaan yang sangat berat dan langkah kaki yang sama sekali tidak bersemangat. Wulandari telah memasak sepiring nasi hangat dan sambal terasi kesukaannya, menyajikannya di atas meja kayu reyot, dengan senyuman lembut yang selalu menenangkan jiwa. Suami istri itu sarapan dalam keheningan yang amat canggung. Masing-masing sibuk dengan pikiran kalut yang berkecamuk di dalam kepala mereka tanpa berani mengungkapkannya. Selesai menghabiskan sarapannya, Jatmiko mengangkat keranjang bambu berisi barang dagangannya ke atas bahu, bersiap untuk kembali menyusuri jalanan desa mencari rezeki hari itu. Sebelum melangkah keluar pintu, ia menatap mata Wulandari dalam-dalam, mencoba meyakinkan istrinya bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan ia akan selalu melindunginya sekuat tenaga. "Aku berangkat dulu, istriku. Tolong kunci pintu rapat-rapat dan jangan sembarangan membukakan pintu jika ada orang asing yang datang kemari," pesan Jatmiko dengan tegas. Wulandari mengangguk patuh, meraih tangan suaminya, lalu mencium punggung tangan kasar itu dengan penuh rasa hormat seperti kebiasaannya setiap pagi selama mereka hidup bersama. Begitu Jatmiko melangkah keluar dari pekarangan rumahnya, ia langsung merasakan suasana desa yang sangat berbeda dari hari-hari biasa yang selalu penuh canda tawa. Penduduk desa Karangbanyu terlihat berkerumun di sudut-sudut jalan, saling berbisik dengan wajah tegang dan mata yang awas mengawasi setiap orang asing yang lewat.
Tidak ada anak-anak yang berlarian riang bermain gasing di halaman. Dan para ibu lebih memilih mengurung diri di dalam rumah bersama keluarga mereka. Ketakutan yang ditebarkan oleh kedatangan kereta kuda mewah semalam, rupanya telah mengakar kuat di benak setiap orang. Mematikan sama sekali keceriaan kampung halaman mereka. Jatmiko terus berjalan menyusuri jalan setapak, menawarkan barang dagangannya dari satu pintu ke pintu lain. Meskipun sangat sedikit warga yang mau keluar rumah. Saat ia melewati warung kopi sederhana di dekat pertigaan desa, ia mendengar pembicaraan beberapa bapak-bapak yang sedang menyeruput perlahan kopi panas di cangkir mereka. Mereka membicarakan tentang rombongan bangsawan di Bukit Pesanggerahan yang konon sedang mencari sebuah benda pusaka kuno peninggalan pendiri desa ini sejak ratusan tahun lalu. Benda pusaka tersebut kabarnya merupakan bukti sah kepemilikan atas seluruh tanah di wilayah ini. Dan siapapun yang memegangnya memiliki kekuasaan mutlak mengusir warga. Jantung Jatmiko serasa berhenti berdetak sesaat mendengar percakapan di warung kopi tersebut. Tangannya yang memegang erat keranjang bambu bergetar hebat, menahan gejolak emosi. Ingatannya langsung tertuju pada tusuk konde emas bermotif bunga melati mekar yang ditemukannya terbungkus rapat oleh kain beludru merah di dasar peti kayu kemarin. Mungkinkah benda pusaka yang sedang dicari-cari oleh rombongan bangsawan kaya raya itu adalah tusuk konde yang sengaja disembunyikan istrinya di dalam kamar tidur mereka? Jika memang benar demikian, maka nyawa Wulandari dan seluruh penduduk desa Karangbanyu saat ini sedang berada dalam pusaran bahaya besar yang mengancam ketenangan hidup. Pria penjajah barang keliling itu mempercepat langkah kakinya, berniat untuk segera kembali ke rumah dan menanyakan kebenaran tersebut secara langsung kepada sang istri tercinta. Namun, langkahnya tertahan oleh rasa takut kehilangan Wulandari jika rahasia besar tentang jati diri istrinya, yang sebenarnya benar-benar terungkap lebar ke ranah publik. Ia tahu bahwa Wulandari adalah wanita yang berhati sangat baik. Dan pasti ada alasan amat kuat mengapa istrinya memilih hidup serba miskin bersamanya di desa. Jatmiko memutuskan untuk tetap melanjutkan dagangannya hari itu, guna mengumpulkan informasi lebih banyak lagi mengenai niat jahat rombongan bangsawan dari atas Bukit Pesanggerahan tersebut. Menjelang siang, matahari bersinar sangat terik hingga membakar kulit. Namun, tekad Jatmiko untuk terus melindungi rumah tangga dan kampung halamannya semakin membara di dalam dada. Ia terus mengelilingi seluruh penjuru desa, mendengarkan setiap keluhan dan ketakutan warga tentang desas-desus pengusiran massal yang akan dilakukan jika benda pusaka itu tidak ditemukan. Sebagai seorang warga biasa yang amat mencintai desanya, Jatmiko bersumpah tidak akan pernah membiarkan keserakahan merampas tanah kelahiran mereka. Terlebih jika istrinya terseret konflik. Ia memantapkan hati bahwa sepulang berniaga pada sore nanti, ia harus berani menghadapi ketakutannya dan meminta Wulandari menceritakan semua kebenaran yang selama ini tersimpan rapat. Di tempat lain, jauh di atas Bukit Pesanggerahan yang biasanya sepi, tatapan tajam seorang pria berpakaian sangat mewah terus mengawasi pemukiman desa Karangbanyu dengan angkuh. Pria itu menyeringai dengan sangat licik, membayangkan segala harta dan kekuasaan yang akan segera jatuh ke genggamannya setelah ia berhasil menemukan pusaka yang hilang tersebut. Sementara itu, Wulandari masih duduk, terdiam di beranda belakang rumahnya, menatap nanar ke arah perbukitan dengan perasaan campur aduk, menanti badai besar yang akan segera datang. Takdir nampaknya telah mulai merajut benang-benang kehidupan mereka, menjadi sebuah jalinan peristiwa mengejutkan yang akan segera mengubah sejarah desa kecil yang damai itu untuk selamanya. Kabar mengenai kedatangan rombongan bangsawan di Bukit Pesanggerahan kini bukan lagi sekadar desas-desus belaka karena siang itu mereka turun ke desa. Seorang pemuda tampan namun berwajah sangat angkuh yang memperkenalkan dirinya sebagai Raden Danarta memimpin iring-iringan tersebut menuju pendopo balai desa Karangbanyu. Pakaian sutra halus yang dikenakannya memantulkan cahaya matahari. Kontras dengan baju usang para petani yang berkumpul dengan perasaan campur aduk. Puluhan pengawal bertubuh kekar berseragam hitam berdiri mengelilinginya, menciptakan suasana mencekam yang membuat seluruh warga desa menundukkan kepala karena ketakutan.
Raden Danarta berdiri dengan dada membusung di hadapan kepala desa dan para tetua yang menyambutnya dengan gemetar di anak tangga pendopo. Dengan suara lantang yang menggema ke seluruh penjuru lapangan. Ia mengklaim bahwa seluruh tanah subur Karangbanyu adalah milik sah leluhurnya. Pria sombong itu menyatakan bahwa desa ini dulunya hanyalah wilayah pinjaman yang diberikan kepada para pendatang untuk diolah sementara waktu saja. Ia menuntut agar seluruh warga segera mengosongkan rumah dan sawah mereka dalam waktu singkat, jika tidak bisa membuktikan hak kepemilikan yang sah. Para tetua desa yang terkejut setengah mati mencoba membantah dengan mengatakan bahwa leluhur mereka telah menetap di sini selama berabad-abad lamanya. Raden Danarta tersenyum meremehkan. Lalu menetapkan satu syarat mutlak, jika para penduduk desa Karangbanyu ingin tetap mendiami tanah warisan tersebut. Ia meminta warga menunjukkan sebuah tusuk konde emas bermotif bunga melati mekar yang diyakini sebagai pusaka penanda kekuasaan mutlak di wilayah itu. Menurutnya, tanpa pusaka leluhur tersebut, seluruh klaim warga dianggap tidak sah, dan mereka harus pergi dari tanah ini tanpa membawa apapun. Pengumuman yang sangat mendadak dan memberatkan itu seketika memicu kepanikan luar biasa di antara seluruh penduduk desa yang hadir di pendopo. Ibu-ibu mulai menangis terseduh-seduh sambil memeluk anak-anak mereka. Membayangkan nasib buruk menjadi gelandangan tanpa memiliki tempat berteduh dan ladang mencari makan. Para pemuda desa mengepalkan tangan menahan amarah. Namun mereka sangat menyadari bahwa melawan puluhan pengawal bersenjata tajam hanyalah sebuah tindakan bunuh diri. Harapan mereka satu-satunya kini hanyalah menemukan tusuk konde emas misterius itu. Sebuah benda yang bahkan belum pernah mereka dengar wujudnya sebelumnya. Jatmiko yang saat itu ikut berbaur dalam kerumunan warga merasakan dadanya sesak seperti tertimpa bongkahan batu besar yang sangat berat. Ucapan Raden Danarta tentang wujud tusuk konde emas bermotif bunga melati mekar itu sama persis dengan benda yang ia temukan semalam. Pria penjajah barang keliling itu menelan ludah dengan susah payah. Menyadari bahwa benda pusaka penentu nasib seluruh desa kini berada di rumahnya. Ketakutannya semakin memuncak saat memikirkan hubungan antara barang berharga tersebut dengan Wulandari. Istri tercintanya yang selama ini hidup dalam kesederhanaan bersamanya. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, Jatmiko segera menerobos kerumunan warga yang masih menangis dan bergegas berlari pulang menuju rumah kecilnya. Sepanjang jalan setapak, ia terus berdoa di dalam hati, agar istrinya tidak mengetahui kedatangan Raden Danarta, beserta ancaman kejam yang dibawanya. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai skenario terburuk tentang apa yang akan terjadi jika bangsawan angku itu mengetahui keberadaan pusaka tersebut di peti istrinya. Keringat dingin bercucuran deras membasahi dahi dan kemeja usangnya. Namun langkah kakinya tidak sedikit pun melambat melintasi jalanan tanah yang berdebu. Napas Jatmiko tersengal-sengal ketika ia akhirnya tiba di halaman rumahnya dan mendapati pintu kayu depan masih tertutup rapat seperti saat ia pergi. Ia mendorong pintu itu dengan tergesa-gesa. Lalu memanggil nama Wulandari berkali-kali dengan nada suara yang bergetar hebat menahan kepanikan di dadanya. Wulandari segera keluar dari dapur dengan wajah terkejut melihat suaminya pulang lebih awal dengan kondisi berantakan dan napas yang sangat memburu. Wanita anggun itu buru-buru meletakkan piring tanah liat di meja. Lalu menghampiri suaminya untuk menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar sana. Meskipun ingin segera menanyakan tentang tusuk konde emas tersebut. Jatmiko menahan diri setelah melihat sorot mata istrinya yang terlihat begitu cemas. Ia berusaha menenangkan napasnya yang memburu. Lalu berbohong dengan mengatakan bahwa ia hanya merasa kurang enak badan akibat terik matahari siang ini. Wulandari tampak lega mendengarnya. Lalu segera mengambil secangkir air putih hangat dan menyuruh suaminya duduk beristirahat di balai-balai bambu ruang depan. Ia memijat bahu Jatmiko dengan sangat lembut. Seolah sentuhan tangannya mampu menyapu bersih segala beban pikiran yang sedang menghantui benak sang suami. Belum sempat Jatmiko menikmati ketenangan sesaat itu. Terdengar ketukan pelan yang sangat khas di pintu depan rumah. Mereka yang sengaja dibiarkan terbuka. Berdiri di ambang pintu adalah Mbah Rukmini. Seorang nenek sepuh yang berprofesi sebagai dukun bayi, sekaligus tetua perempuan paling dihormati di Karangbanyu.
Meskipun usianya sudah sangat lanjut dan tubuhnya bungkuk, pandangan mata Mbah Rukmini masih sangat tajam, mengamati setiap sudut rumah Jatmiko. Ia memegang tongkat kayu berukir naga di tangan kanannya, dan membawa sebuah keranjang anyaman kecil berisi daun sirih dan pinang di tangan kirinya. Jatmiko segera bangkit dari duduknya untuk menyambut kedatangan perempuan tua itu dengan penuh rasa hormat, mempersilahkannya duduk di atas tikar pandan. Mbah Rukmini tersenyum tipis memperlihatkan giginya yang kemerahan, akibat kebiasaan mengunyah sirih, lalu mengatakan bahwa ia datang untuk membeli beberapa gulung benang. Wulandari dengan sigap bergegas menuju ke ruangan belakang untuk mengambilkan benang jahit berwarna hitam pekat yang biasa digunakan oleh nenek tersebut. Selama istri Jatmiko pergi ke belakang, Mbah Rukmini terus menatap ke arah punggung wanita itu dengan pandangan penuh makna rahasia. Suasana di ruang depan itu tiba-tiba terasa sangat hening dan mencekam ketika Mbah Rukmini menolehkan kepalanya untuk menatap mata Jatmiko dalam-dalam. Nenek tua itu menarik napas panjang, menghembuskan aroma tajam cengkeh dan kapur sirih, yang seketika memenuhi seluruh udara di ruangan sempit tersebut. Ia memajukan tubuh bungkuknya sedikit mendekati Jatmiko, lalu berbisik dengan nada suara parau yang terdengar seperti sebuah peringatan dari masa lalu. Jatmiko menelan ludah dengan gugup, merasakan bulu kuduknya berdiri meremang saat menyadari bahwa Mbah Rukmini sepertinya mengetahui sesuatu tentang istrinya. Mbah Rukmini meletakkan sebelah tangannya yang keriput di atas lutut Jatmiko, lalu memberikan sebuah nasihat singkat yang langsung menggetarkan seluruh relung hati. Jaga istrimu baik-baik nak Jatmiko, karena darah kebangsawanan yang mengalir deras di dalam nadinya tidak akan pernah bisa disembunyikan melalui aroma bunga melati. Kalimat yang diucapkan oleh perempuan tua itu terdengar begitu jelas dan tegas, membenarkan semua ketakutan yang sejak semalam terus menghantui pikiran Jatmiko. Sebelum pria itu sempat mengucapkan sepatah kata balasan, Wulandari muncul dari balik tirai kamar membawa beberapa gulungan benang hitam pesanan sang nenek. Wulandari menyerahkan gulungan benang tersebut dengan senyuman lembut dan membungkukkan badannya dengan sangat sopan seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa. Mbah Rukmini menerima barang tersebut, membayar dengan beberapa keping uang logam tembaga, lalu perlahan-lahan bangkit berdiri dibantu oleh tongkat kayu setianya. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi kepada sepasang suami istri itu, hanya memberikan anggukan kepala kecil sebelum melangkah keluar meninggalkan pekarangan rumah. Jatmiko mematung di tempatnya berdiri, mencerna kata-kata peringatan Mbah Rukmini yang terus berputar-putar di dalam kepalanya seperti sebuah kaset rusak tanpa henti. Sementara itu, kondisi di luar rumah semakin tidak terkendali ketika Raden Danarta memerintahkan anak buahnya untuk mulai mengukur batas tanah desa. Para pengawal bertubuh kekar itu dengan kasar menancapkan patok-patok kayu berujung runcing di pekarangan warga tanpa memedulikan tangisan para pemilik rumah. Siapapun yang berani memprotes atau mencoba mencabut patok kayu tersebut akan langsung mendapatkan ancaman keras berupa sabetan cambuk di udara. Suara isak tangis bercampur dengan bentakan kasar terus terdengar saling bersahutan di sepanjang jalan desa Karangbanyu yang biasanya selalu damai tentram. Beberapa penduduk desa yang merasa putus asa berkumpul di depan rumah kepala desa untuk menuntut penyelesaian atas musibah yang tiba-tiba menimpa mereka. Kepala desa yang sudah tua renta itu hanya bisa duduk termenung di kursinya, merasa sama sekali tidak berdaya menghadapi kekuasaan Raden Danarta. Mereka semua tahu bahwa mencari tusuk konde emas bermotif bunga melati mekar di desa miskin ini adalah sebuah hal yang sangat mustahil. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki benda berharga bernilai tinggi, apalagi sebuah pusaka leluhur penentu kekuasaan mutlak di wilayah tersebut. Jatmiko yang masih berada di dalam rumahnya mengintip keluar melalui celah jendela kayu yang sedikit terbuka, menyaksikan semua penderitaan tetangganya. Hatinya benar-benar hancur melihat Pak Karto jatuh tersungkur didorong oleh pengawal saat mencoba mempertahankan ladang sayur kecil miliknya dari patok pembatas. Ia merasa sangat bersalah karena menyembunyikan kebenaran tentang pusaka yang bisa menyelamatkan nyawa dan harta benda seluruh penduduk desa kelahirannya ini. Namun di sisi lain, keselamatan dan nyawa Wulandari adalah hal yang jauh lebih penting baginya daripada apapun di dunia fana ini.
Pikiran Jatmiko terus bergejolak hebat, mempertimbangkan antara cinta kepada sang istri dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap tanah kelahiran leluhurnya. Jika ia memberikan tusuk konde emas itu kepada Raden Danarta, seluruh desa mungkin akan selamat. Namun, Wulandari pasti akan berada dalam bahaya. Keturunan bangsawan yang berebut kekuasaan tidak akan pernah segan untuk melenyapkan siapa saja yang dianggap sebagai penghalang sah bagi ambisi kotor mereka. Setelah merenung cukup lama di sudut ruangan, pria itu akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus melarikan diri dari kenyataan pahit ini. Wulandari yang sedang menyapu lantai tanah liat, menyadari bahwa suaminya terus-menerus melamun sambil menatap kosong ke arah halaman depan rumah. Wanita berparas ayu itu meletakkan sapu lidinya, lalu berjalan menghampiri Jatmiko dan menyentuh punggung tangan suaminya dengan sangat lembut dan penuh kasih. "Ada apa sebenarnya suamiku? Kau tidak mungkin terlihat sebegitu ketakutannya. Hanya karena merasa kurang enak badan akibat sengatan terik matahari siang ini?" Wulandari menatap mata Jatmiko dengan pandangan penuh selidik, mencoba mencari kebenaran yang sengaja disembunyikan oleh pria yang sangat dicintainya itu. Sejak siang tadi, mendengar pertanyaan istrinya yang penuh kelembutan, pertahanan batin Jatmiko akhirnya runtuh berantakan tak bersisa, sedikit pun menyisakan rasa sesak di dalam dada. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh sisa keberanian yang dimilikinya untuk membuka percakapan yang mungkin akan mengubah takdir mereka selamanya. "Desa kita sedang dalam bahaya besar Wulandari. Seorang pria bernama Raden Danarta datang mengklaim tanah ini dan akan mengusir kita semua. Ia memberikan syarat gila yang tidak mungkin bisa kita penuhi, kecuali kita bisa menyerahkan sebuah pusaka warisan leluhur desa ini kepadanya segera." Mendengar nama Raden Danarta disebut oleh suaminya, wajah Wulandari seketika berubah menjadi sepucat kertas putih, dan tubuhnya langsung bergetar sangat hebat. Ia mundur satu langkah ke belakang, menutupi mulutnya dengan kedua tangan sambil berusaha menahan isak tangis yang mulai meledak di tenggorokannya. Mata indahnya yang selalu memancarkan ketenangan kini dipenuhi oleh genangan air mata ketakutan dan kepanikan luar biasa yang tidak bisa disembunyikan lagi. Jatmiko segera memeluk istrinya dengan erat, membiarkan wanita itu menangis terseduh-seduh di pelukannya, sambil menumpahkan segala ketakutan yang mendera hatinya saat ini. Setelah tangisan istrinya sedikit mereda, Jatmiko melepaskan pelukannya perlahan lalu menatap tepat ke dalam bola mata Wulandari yang sembab dan memerah. Dengan suara yang sangat pelan namun terdengar tegas, ia menyebutkan wujud benda pusaka yang sedang dicari-cari oleh bangsawan kejam di luar sana. Tusuk konde emas bermotif bunga melati mekar. Itulah benda yang dicari Raden Danarta untuk melegalkan kekuasaannya, mengusir seluruh warga dari desa ini. Jatmiko diam sejenak, membiarkan istrinya mencerna kalimat tersebut, sebelum akhirnya ia mengaku bahwa ia telah menemukan benda itu di dasar peti semalam. Wulandari terkesiap hebat mendengar pengakuan suaminya tentang tusuk konde emas yang selama bertahun-tahun sengaja ia sembunyikan dengan sangat hati-hati di dasar peti. Ia menyadari bahwa rahasia besar yang selama ini ia tutup rapat dengan kebohongan demi kebohongan akhirnya terungkap juga ke permukaan hari ini. Wanita itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air matanya kembali menetes, membasahi lantai tanah liat di bawah kakinya yang kini terasa sangat dingin. Ia tahu bahwa hari yang paling ia takutkan selama hidupnya kini telah tiba mengetuk pintu rumahnya dan tidak mungkin bisa dihindari lagi. Suara jeritan warga dari luar rumah kembali terdengar memecah keheningan yang menyelimuti sepasang suami istri di dalam ruang tamu sempit tersebut. Jatmiko memegang kedua bahu istrinya dengan mantap, meyakinkan wanita itu bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu berdiri di sampingnya. "Kita tidak bisa membiarkan seluruh penduduk desa kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka hanya karena ketakutan kita sendiri terhadap masa lalu." Jatmiko memohon kepada istrinya untuk menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya, agar mereka berdua bisa mencari jalan keluar terbaik dari bencana mengerikan ini. Melihat keteguhan hati dan ketulusan cinta di mata suaminya, Wulandari akhirnya perlahan-lahan mengusap air mata yang membasahi kedua pipi tirusnya itu.
Ia menarik napas panjang untuk menenangkan dadanya yang sesak. Mengumpulkan kepingan keberanian yang telah lama ia kubur dalam-dalam demi kehidupan yang damai. Wanita berpakaian sederhana itu mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan pandangan yang tiba-tiba berubah menjadi sangat tajam dan penuh dengan wibawa luar biasa. Wulandari menganggukkan kepalanya pelan, menyetujui permintaan suaminya untuk membuka seluruh tabir misteri yang menyelimuti asal-usul keluarganya sejak berabad-abad yang lalu. Tunggulah di sini sebentar suamiku. Aku akan mengambil benda pusaka peninggalan leluhurku itu dan menunjukkan kepadamu kebenaran yang selama ini tersembunyi. Wulandari berbalik dan melangkah masuk ke dalam kamar tidur mereka dengan langkah kaki yang kini terasa sangat mantap tanpa ada keraguan sedikit pun. Jatmiko berdiri terpaku di ruang depan. Jantungnya berdebar kencang, menantikan kisah besar apa yang akan diceritakan oleh istrinya sebentar lagi kepadanya. Di luar sana, langit senja mulai berubah warna menjadi merah kemerahan. Seolah ikut merasakan ketegangan yang sedang menyelimuti desa kecil Karangbanyu ini. Tidak lama kemudian, Wulandari keluar dari dalam kamar tidur dengan membawa bungkusan kain beludru merah tua yang terlihat kusam di tangannya. Sikap dan cara berjalannya kini sama sekali berbeda. Ia tidak lagi terlihat seperti istri, seorang penjajah barang keliling yang pemalu dan pendiam. Aura kebangsawanan yang sangat kuat memancar dari setiap gerak-geriknya. Persis seperti yang dikatakan oleh Mbah Rukmini sebelumnya tentang aroma bunga melati. Jatmiko menahan napasnya, bersiap mendengarkan rahasia paling kelam yang akan segera membongkar jati diri wanita yang selama ini tidur di sampingnya setiap malam. Wulandari duduk dengan anggun di atas tikar pandan ruang depan, meletakkan bungkusan beludru merah kusam itu tepat di atas pangkuannya. Tangannya yang lentik perlahan membuka lipatan kain tersebut dengan sangat hati-hati, membiarkan cahaya redup pelita menyoroti kilauan benda pusaka di dalamnya. Tusuk konde emas bermotif bunga melati mekar itu kembali memancarkan pesona keagungan yang luar biasa megah di tengah kesederhanaan rumah mereka. Jatmiko menatap benda tersebut tanpa berkedip. Jantungnya berdebar sangat kencang, menantikan kata-kata pertama yang akan diucapkan oleh istri tercintanya malam ini. Wanita berparas lembut itu menarik napas dalam-dalam, lalu menatap suaminya dengan sorot mata yang penuh dengan keteguhan hati dan keberanian. Namaku yang sebenarnya bukanlah hanya Wulandari seperti yang kau kenal selama ini suamiku, melainkan Raden Ayu Wulandari Kusumaningrum dari Trah Pendiri. Aku adalah putri tunggal sekaligus pewaris sah satu-satunya dari garis keturunan penguasa sejati yang pertama kali membuka hutan desa Karangbanyu ini. Leluhurkulah yang meletakkan batu pertama pembangunan pendopo desa dan memberikan izin kepada para pendatang untuk mengolah tanah pertanian di wilayah ini. Jatmiko terkesiap hebat mendengar nama lengkap istrinya yang terdengar sangat agung dan dipenuhi oleh gelar kebangsawanan tingkat paling tinggi tersebut. Pria penjajah barang keliling itu tidak menyangka bahwa wanita yang setiap hari memasak untuknya adalah junjungan tertinggi di tanah kelahirannya ini. Ia memandangi wajah Wulandari dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa perbedaan status sosial di antara mereka berdua ternyata bagaikan bumi dan langit. Namun, Wulandari segera menggenggam kedua tangan suaminya dengan erat, seolah ingin meyakinkan bahwa cinta mereka tidak pernah terpengaruh oleh kasta. Tusuk konde emas yang sedang kau lihat ini adalah pusaka utama keluarga kami yang diwariskan secara turun-temurun kepada penerus tahta utama. Benda ini bukan sekadar perhiasan mahal biasa, melainkan simbol legitimasi mutlak kekuasaan dan kepemilikan atas seluruh wilayah desa Karangbanyu tanpa terkecuali. Siapapun yang memegang pusaka ini berhak penuh untuk memerintah, mengelola hasil bumi, atau bahkan mengusir seluruh penduduk dari tanah ini. Oleh karena itulah Raden Danarta sangat berambisi untuk mendapatkannya demi melegalkan keserakahan dan niat jahatnya menguasai seluruh kekayaan wilayah utara. Wulandari kemudian mulai menceritakan masa lalunya yang kelam di dalam tembok istana keluarga besar mereka yang terletak jauh di pusat kota. Kehidupan di sana sama sekali tidak seindah yang dibayangkan orang, karena setiap hari selalu dipenuhi intrik perebutan kekuasaan antar anggota keluarga. Saudara saling menjatuhkan, paman saling berkhianat,
Dan nyawa manusia seringkali menjadi taruhan hanya demi mendapatkan secuil tanah warisan leluhur mereka. Wulandari yang memiliki sifat lembut dan cinta damai merasa sangat muak dengan semua pertumpahan darah tak bermakna yang terjadi di sekitarnya. Raden Danarta adalah sepupu jauhku yang memiliki ambisi kekuasaan paling kejam di antara seluruh anggota keluarga besar kami yang tersisa. Pria angku itu tahu bahwa ia tidak memiliki hak waris yang sah karena berasal dari garis keturunan selir yang sangat jauh. Satu-satunya cara bagi dirinya untuk bisa menguasai tanah Karangbanyu beserta seluruh kekayaannya adalah dengan menikahiku secara paksa dan merampas pusaka ini. Ia mulai menyebarkan teror berdarah, menyingkirkan para tetua yang melindungiku, dan berusaha mengurungku di dalam istana hingga aku bersedia menerima lamarannya. Wulandari mengusap air mata yang kembali menetes di pipinya ketika mengingat penderitaan yang harus ia tanggung pada masa-masa kelam tersebut. Menyadari bahwa nyawanya dan kesuciannya sedang terancam hebat. Wanita bangsawan itu memutuskan untuk melarikan diri pada suatu malam yang gelap gulita. Ia menanggalkan semua pakaian kebesarannya, mengenakan kebaya usang milik seorang pelayan istana, lalu menyelinap keluar melalui pintu rahasia di taman belakang. Tentu saja, ia tidak lupa membawa serta tusuk konde pusaka ini, agar Raden Danarta tidak pernah bisa melegalkan kekuasaannya yang lalim. Berhari-hari lamanya Wulandari berjalan kaki menembus hutan lebat dan menyeberangi sungai deras tanpa arah tujuan pasti demi menghindari kejaran pasukan pengawal. Tubuhnya yang terbiasa dirawat dengan kemewahan istana kini penuh luka goresan ranting, dan kakinya melepuh karena tidak memakai alas kaki memadai. Ia akhirnya tiba di desa Karangbanyu dalam keadaan sangat kelelahan dan hampir pingsan di pinggir jalan setapak dekat perbatasan wilayah pertanian. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan Jatmiko yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang sehabis menjajakan barang dagangan kelilingnya. Kau adalah orang pertama yang memberikan pertolongan kepadaku tanpa pernah menanyakan siapa diriku atau dari mana asal-usulku sebelumnya suamiku. Kebaikan hatimu, ketulusan senyumanmu, dan kehidupan desamu yang begitu damai, membuatku merasa telah menemukan rumah sejati yang selama ini aku cari. Aku memutuskan untuk membuang jauh-jauh gelar kebangsawanan itu, mengubur masa laluku rapat-rapat, dan memilih hidup sederhana bersamamu sebagai seorang penenun kain. Wulandari membelai pipi kasar Jatmiko dengan penuh kasih sayang, mengungkapkan seluruh rasa cintanya yang begitu dalam kepada pria sederhana di hadapannya. Maafkan aku karena telah membohongimu selama bertahun-tahun dan kini justru membawa malapetaka besar bagi seluruh penduduk desa kelahiranmu yang damai ini. Tangisan Wulandari kembali pecah menyadari bahwa keegoisannya untuk bersembunyi ternyata kini mengancam keselamatan ribuan nyawa tak berdosa di desa Karangbanyu tercinta. Ia merasa sangat berdosa, telah membiarkan orang-orang miskin itu diintimidasi oleh keserakahan Raden Danarta. Sementara ia hanya diam bersembunyi di dalam rumah, rasa bersalah yang teramat besar itu membuat pundaknya berguncang hebat. Seolah tak sanggup lagi memikul beban takdir yang begitu berat. Jatmiko segera memeluk istrinya kembali dengan sangat erat, menyalurkan seluruh kehangatan dan kekuatan yang ia miliki ke dalam tubuh rapuh tersebut. Kau tidak perlu meminta maaf kepadaku istriku, karena sejak awal kau tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun di desa ini. Kau hanya seorang wanita baik hati yang berusaha melindungi diri dari kejahatan keluarga serakah, dan aku sangat bangga pada keberanianmu itu. Jatmiko mengecup puncak kepala Wulandari berulang kali, memastikan istrinya tahu bahwa cintanya tidak akan pernah goyah sedikit pun menghadapi badai ini. Di saat sepasang suami istri itu sedang saling menguatkan di dalam rumah, situasi di luar sana ternyata bertambah semakin kacau balau. Terdengar suara gebrakan benda keras menghantam kayu, disusul oleh jeritan ketakutan seorang anak kecil yang langsung membuat telinga Jatmiko berdenging tajam. Para pengawal sewaan Raden Danarta rupanya mulai melakukan kekerasan fisik dengan menendang tempayan air bersih milik warga hingga hancur berantakan. Mereka merampas hasil panen padi yang sedang dijemur di halaman, menyebarkannya ke atas tanah berlumpur sambil tertawa, terbahak-bahak melihat warga menangis. Jatmiko melepaskan pelukannya perlahan,
Matanya menatap tajam ke arah pintu rumah yang masih tertutup rapat dengan rahang yang mengeras menahan amarah. Kita tidak bisa membiarkan para pengawal biadab itu terus menyiksa tetangga kita yang sama sekali tidak tahu menahu urusan keluarga bangsawan. Orang-orang desa ini sudah cukup menderita karena kemiskinan. Mereka tidak pantas diinjak-injak harga dirinya oleh pria sombong dari kota sana. Jatmiko mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat. Merasa terpanggil untuk segera bertindak membela kehormatan kampung halamannya, meskipun nyawanya sendiri yang akan menjadi taruhan. Wulandari menganggukkan kepalanya dengan sangat mantap. Menyetujui setiap kata yang baru saja diucapkan oleh suaminya dengan penuh keberanian luar biasa. Melarikan diri dan bersembunyi ternyata bukanlah jalan keluar yang benar. Karena kejahatan akan terus mengejar kemanapun. Aku pergi mencari kedamaian. Sudah saatnya bagiku untuk berhenti menjadi pengecut dan menghadapi sepupuku yang gila harta itu secara langsung di hadapan seluruh penduduk desa. Wanita anggun itu mengusap sisa air matanya, menggantikannya dengan sorot mata tajam penuh kewibawaan yang hanya dimiliki oleh seorang pemimpin sejati. Ia mengambil tusuk konde emas bermotif bunga melati itu dari dalam pangkuannya, menggenggam pusaka leluhurnya tersebut dengan sangat erat dan penuh keyakinan. Dinginnya logam mulia di telapak tangannya seakan mengalirkan kekuatan magis kuno yang membangkitkan kembali keberanian leluhurnya di dalam aliran darahnya. Pusaka ini tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah, karena ia akan digunakan sebagai alat penindasan yang sangat mengerikan kejamnya. Aku akan menggunakannya untuk mengusir mereka semua dari sini, dan mengembalikan kedamaian abadi yang berhak dimiliki oleh masyarakat Karangbanyu tercinta. Jatmiko berdiri dari duduknya, merapikan kemeja usangnya yang sedikit kusut, lalu menatap istrinya dengan senyuman yang sangat menenangkan dan penuh kebanggaan. Aku akan menemanimu berjalan ke pendopo desa, berdiri di garda paling depan untuk membelamu dari segala ancaman pedang, maupun hinaan menyakitkan. Meskipun aku hanya seorang penjajah barang keliling miskin, aku tidak akan pernah membiarkan ada satu orang pun yang berani menyentuh sehelai rambutmu. Pria bertubuh tegap itu membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengubah seorang rakyat jelata biasa menjadi ksatria pelindung yang sangat luar biasa. Wulandari tersenyum manis mendengar sumpah setia suaminya. Hatinya terasa sangat hangat dan dipenuhi oleh rasa syukur yang tidak terhingga besarnya. Terima kasih banyak suamiku. Keberadaanmu di sisiku adalah sumber kekuatan terbesar yang membuatku berani menghadapi masa laluku yang sangat kelam ini. Ia kemudian bangkit berdiri, meminta izin kepada Jatmiko untuk bersiap-siap, sejenak merapikan penampilannya sebelum melangkah keluar menghadapi para pengacau dari kota. Wanita itu berjalan masuk kembali ke dalam kamar tidurnya untuk mengganti pakaian, meninggalkan Jatmiko yang berdiri berjaga di depan pintu rumah. Di dalam kamarnya yang remang-remang, Wulandari melepaskan kebaya hariannya yang sudah mulai berlubang, dan menggantinya dengan pakaian tradisional terbaik miliknya. Kebaya berbahan beludru hitam dengan sulaman benang emas di bagian tepinya itu adalah satu-satunya pakaian bagus yang ia simpan di dasar peti. Meskipun modelnya sangat sederhana dan terlihat agak kuno, pakaian itu sangat pas menempel di tubuhnya dan menonjolkan aura kebangsawanan yang kental. Ia memadukannya dengan selembar kain batik tulis bermotif parang rusak yang merupakan lambang ketangguhan seorang ksatria sejati dalam menghadapi rintangan kehidupan. Setelah selesai berpakaian rapi, wanita itu duduk di depan cermin tembaga kecilnya untuk merapikan rambut hitam panjangnya yang sedari tadi tergerai. Ia menyisir rambutnya perlahan-lahan menggunakan sisir kayu bergigi rapat, menata setiap helainya agar tergulung sempurna menjadi sebuah sanggul tradisional yang sangat rapi. Wajahnya sama sekali tidak dirias dengan bedak tebal maupun gincu merah, membiarkan kecantikan alaminya memancar kuat menembus bayangan malam yang mulai turun. Wulandari mengamati pantulan dirinya di cermin, memastikan bahwa penampilannya sudah cukup pantas untuk mewakili kebesaran nama leluhur pendiri desa Karangbanyu. Ia kemudian melirik ke arah tusuk konde emas pusaka yang tergeletak memancarkan cahaya redup di atas tempat tidur kayu berderitnya. Untuk sesaat ia berniat langsung menancapkan pusaka itu ke sanggulnya. Namun ia segera mengurungkan niatnya, dan kembali membungkusnya dengan kain beludru merah. Wulandari merasa bahwa pusaka tersebut,
harus diperlihatkan pada waktu yang paling tepat saat seluruh warga desa dan Raden Danarta berkumpul di pendopo. Kejutan besar ini harus dipersiapkan dengan sangat matang, agar sepupunya yang sombong itu tidak memiliki celah sedikit pun untuk mengelak atau berbuat curang. Wulandari melangkah keluar dari kamar tidurnya dengan langkah kaki yang sangat anggun dan kepala tegak, membuat Jatmiko terpana melihat perubahannya. Istri penjajah barang keliling yang biasanya terlihat sangat pemalu dan pendiam itu, kini telah menjelma menjadi seorang ratu penguasa daratan yang sesungguhnya. Auranya benar-benar berubah 180 derajat, memancarkan ketegasan, harisma, dan kewibawaan yang membuat siapa saja tanpa sadar ingin menundukkan kepala. Jatmiko tersenyum bangga, meraih tangan istrinya yang terasa dingin, namun menggenggam erat, memberikan isyarat bahwa mereka sudah siap menghadapi dunia luar. Pria penjajah barang keliling itu berjalan mendahului istrinya untuk membukakan pintu kayu depan rumah mereka yang sedari tadi tertutup rapat. Hembusan angin sore yang membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering langsung menerpa wajah mereka begitu pintu terbuka lebar ke arah luar. Dari kejauhan, suara keributan di pendopo balai desa terdengar semakin memekakan telinga, menandakan bahwa batas waktu yang diberikan Raden Danarta hampir habis. Warga desa yang putus asa terus memohon belas kasihan, sementara para pengawal dengan kejam membalasnya menggunakan bentakan kasar dan dorongan fisik yang menyakitkan. Sepasang suami istri yang saling mencintai itu melangkah keluar dari pekarangan rumah mereka, menapaki jalanan setapak berbatu yang mulai diselimuti senja. Tangan besar Jatmiko terus menggenggam erat jemari lentik Wulandari, memberikan rasa aman dan nyaman di tengah ketegangan yang sangat memuncak ini. Langkah kaki mereka terdengar berirama dan sangat tenang, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, meskipun mereka sedang berjalan lurus menuju sarang serigala. Angin sore yang berhembus lembut seolah ikut mengiringi perjalanan suci mereka untuk membebaskan desa Karangbanyu dari cengkeraman keserakahan sang bangsawan yang tiran. Beberapa tetangga yang bersembunyi di balik pagar bambu rumah mereka tampak terkejut melihat Jatmiko dan Wulandari berjalan santai menuju arah pendopo. Mereka saling berbisik dengan nada bingung, mempertanyakan kewarasan Jatmiko yang justru membawa istrinya mendekati pusat bahaya alih-alih bersembunyi mengunci pintu rapat-rapat. Mereka belum menyadari bahwa wanita yang sedang berjalan dengan anggun di samping Jatmiko itu bukanlah warga biasa yang bisa diremehkan begitu saja. Penduduk desa hanya bisa berdoa di dalam hati memohon keselamatan untuk pasangan suami istri baik hati yang selalu ramah kepada semua orang. Jatmiko dan Wulandari sama sekali tidak mempedulikan tatapan heran maupun bisik-bisik ketakutan para tetangga yang mereka lewati di sepanjang jalan desa. Tatapan mata mereka berdua terkunci lurus ke arah pendopo balai desa yang terang benderang oleh nyala obor milik pasukan pengawal Raden Danarta. Langit mendung di atas mereka seakan mulai menyibak perlahan, memberikan jalan bagi sebuah kebenaran besar yang sudah terlalu lama terkubur dalam diam. Malam ini, sejarah panjang desa Karangbanyu akan segera ditulis ulang, dan keangkuhan seorang tiran akan diruntuhkan oleh sebatang tusuk konde emas bermotif melati. Suasana di pendopo balai desa Karangbanyu malam itu terasa sangat mencekam dan dipenuhi oleh ketakutan yang luar biasa pekat. Obor-obor menyala terang di setiap sudut bangunan, menerangi wajah-wajah para penduduk desa yang terlihat begitu pucat dan putus asa. Raden Danarta berdiri dengan angkuh di atas panggung kayu pendopo, menatap rendah ke arah kerumunan warga desa miskin tersebut. Pasukan pengawalnya bersiaga dengan senjata tajam yang mengkilap, siap melaksanakan perintah kejam tuannya kapan saja tanpa keraguan sedikit pun. Pria sombong dari kota itu mulai kehilangan kesabaran menunggu penyerahan pusaka sakti yang ia cari sejak tadi siang. Dengan penuh amarah yang meluap-luap, Raden Danarta memukul meja kayu jati di hadapannya menggunakan telapak tangannya yang dihiasi cincin permata. Suara gebrakan keras itu membuat seluruh penduduk desa Karangbanyu tersentak kaget dan semakin menundukkan kepala mereka dalam-dalam karena ketakutan. Pria bangsawan itu membentak kepala desa yang sudah tua renta, memaksanya untuk segera menandatangani gulungan perkamen berisi surat penyerahan seluruh tanah.
Ia memberikan waktu hanya beberapa saat lagi sebelum pasukan pengawalnya mulai membakar rumah-rumah warga secara paksa malam ini juga. Tangisan memilukan mulai terdengar bersahutan dari mulut para ibu dan anak-anak kecil yang membayangkan kehilangan tempat tinggal mereka satu-satunya. Kepala desa tua itu gemetar hebat. Tangannya yang keriput ragu-ragu meraih pena bulu untuk menandatangani surat penyerahan tanah tersebut. Mereka semua menyadari bahwa harapan untuk menemukan tusuk konde emas bermotif melati mekar di desa miskin ini telah musnah. Tidak ada satupun penduduk yang berani melawan kekuatan besar pasukan bersenjata milik Raden Danarta yang terlihat sangat kejam itu. Malam ini sepertinya akan menjadi akhir dari sejarah panjang kedamaian desa tercinta mereka. Tepat ketika ujung pena bulu kepala desa hampir menyentuh permukaan perkamen, terdengar suara langkah kaki yang mantap mendekati pendopo. Jatmiko melangkah maju membelah kerumunan warga yang sedang ketakutan. Dengan erat menggenggam tangan istrinya yang berjalan anggun di belakangnya. Penduduk desa secara otomatis memberikan jalan bagi sepasang suami istri tersebut. Menatap mereka dengan perasaan campur aduk antara heran dan cemas. Mereka tidak mengerti mengapa Jatmiko yang hanya seorang penjajah barang keliling berani mendekati bangsawan kejam yang sedang murka itu. Dua orang pengawal bertubuh kekar, segera menyilangkan tombak mereka untuk menghalangi langkah Jatmiko menuju tangga utama pendopo balai desa. Namun pria bertubuh tegap itu sama sekali tidak gentar. Ia berdiri tegak melindungi istrinya dengan sorot mata yang sangat tajam. Jatmiko menatap kedua pengawal itu tanpa berkedip, menunjukkan keberanian luar biasa yang tidak pernah terlihat dari seorang rakyat jelata biasa. Sikap tenang dan penuh percaya diri Jatmiko membuat kedua penjaga bertubuh besar itu tanpa sadar sedikit menurunkan senjata mereka. Raden Danarta mengerutkan keningnya dengan penuh rasa jijik, melihat seorang pria berpakaian usang berani mengganggu acara penyerahan tanah pentingnya. Ia tertawa meremehkan. Suaranya menggema keras di seluruh penjuru pendopo, seolah menganggap kehadiran Jatmiko hanyalah sebuah lelucon konyol belaka. Hei rakyat jelata miskin! Apa yang membuatmu berpikir kau memiliki hak untuk melangkah maju ke hadapanku pada malam ini? Pria angkuh itu menunjuk Jatmiko menggunakan tongkat komandonya, bersiap memberikan perintah kepada pengawal untuk mengusir pasangan miskin tersebut dengan paksa. Jatmiko tidak terpancing oleh hinaan menyakitkan tersebut. Ia membalas tatapan Raden Danarta dengan ketenangan yang justru membuat lawannya merasa tidak nyaman. Hentikan semua teror kejam ini sekarang juga, dan jangan pernah berani merampas tanah yang bukan menjadi hak milikmu secara sah. Kalimat itu meluncur dengan sangat tegas dari mulut sang penjajah barang keliling. Menggema memecah keheningan malam di desa Karangbanyu. Seluruh warga desa menahan napas mereka, terkejut mendengar keberanian Jatmiko yang terang-terangan menentang perintah penguasa tiran dari pusat kota itu. Raden Danarta kembali tertawa terbahak-bahak hingga memegangi perutnya. Menganggap ucapan Jatmiko sebagai gertakan kosong dari seorang pria miskin yang putus asa. Kau menyuruhku berhenti merampas tanah ini. Apakah kau kebetulan memiliki tusuk konde emas pusaka yang aku cari sejak tadi siang? Jika kau tidak memiliki benda sakti peninggalan leluhur itu, maka sebaiknya kau segera berlutut dan mencium kakiku memohon ampunan nyawamu. Pria bangsawan itu tersenyum sangat licik, merasa berada di atas angin dan memegang kendali penuh atas nasib seluruh penduduk desa. Alih-alih berlutut memohon ampun seperti yang diharapkan oleh pria sombong itu, Jatmiko perlahan melangkah ke samping membuka jalan bagi istrinya. Wulandari melangkah maju menaiki anak tangga pendopo dengan keanggunan yang luar biasa memukau, membuat semua mata terpaku memandanginya tanpa berkedip. Kebaya beludru hitam bersulam benang emas dan kain batik parang rusak yang dikenakannya memancarkan wibawa tingkat tinggi seorang ratu penguasa. Aura kemiskinan yang biasanya melekat pada istri penjajah barang keliling itu, kini telah sirna sepenuhnya digantikan oleh harisma kebangsawanan sejati. Mulut Raden Danarta terbuka lebar. Matanya terbelalak, seolah baru saja melihat hantu yang bangkit kembali dari dalam kuburan gelap. Wajah pria angkuh itu seketika berubah menjadi sepucat kapas. Tongkat komando di tangannya bahkan hampir terjatuh ke atas lantai kayu. Ia sangat mengenali wajah cantik dan tenang itu.
Wajah wanita yang bertahun-tahun ia cari ke seluruh penjuru negeri tanpa hasil. Bagaimana mungkin sepupu sasarannya yang berstatus pewaris tahta utama bisa berada di desa terpencil ini sebagai istri seorang rakyat jelata miskin? Wulandari menatap tajam ke arah sepupunya yang sedang membeku karena terkejut luar biasa melihat kehadirannya di tempat sepi ini. Sudah cukup lama kau mencari keberadaanku, Danarta. Dan kini aku berdiri tepat di hadapanmu untuk menghentikan segala keserakahan kotor ini. Suara wanita itu terdengar sangat tenang, namun mengandung otoritas mutlak yang langsung membuat nyali pria sombong di depannya menciut seketika. Ia menyebut nama sepupunya itu tanpa menggunakan gelar kebangsawanan apapun, menegaskan posisinya yang jauh lebih tinggi dalam hierarki keluarga besar. Suara tarikan napas kaget terdengar serentak dari seluruh penduduk desa Karangbanyu yang berkerumun menyaksikan peristiwa luar biasa menegangkan malam itu. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Wulandari yang selama ini hidup sangat sederhana, ternyata memiliki masa lalu yang sangat luar biasa. Wanita penenun kain yang selalu tersenyum ramah kepada setiap tetangga itu, kini berdiri menantang bangsawan paling ditakuti dari pusat kota. Kebenaran jati diri istri Jatmiko benar-benar membuat seluruh warga desa terdiam membisu karena rasa takjub dan hormat yang sangat dalam. Dengan gerakan yang sangat anggun dan perlahan, Wulandari membuka lipatan kain beludru merah tua yang sejak tadi ia bawa. Cahaya obor pendopo langsung memantul sempurna pada permukaan tusuk konde emas bermotif bunga melati mekar yang berada di tangannya. Kilauan benda pusaka leluhur itu seakan menyilaukan mata siapa saja yang melihatnya. Memancarkan aura magis kuno yang sangat kuat. Inilah pusaka penanda kekuasaan mutlak atas tanah Karangbanyu yang kau cari selama ini untuk melegalkan semua tindakan kejammu itu, Danarta. Setelah mengucapkan kalimat tersebut dengan sangat tegas, Wulandari mengangkat kedua tangannya yang lentik dan mengarahkan pusaka emas itu ke kepalanya. Ia menancapkan tusuk konde bermotif melati mekar itu tepat di tengah sanggul rambut hitamnya, dengan satu gerakan yang sangat sempurna. Posisi benda pusaka itu kini menyempurnakan penampilan kebesarannya sebagai pewaris tunggal garis keturunan penguasa sejati pembuka hutan Karangbanyu pada masa lalu. Tidak ada lagi keraguan sedikit pun bahwa wanita yang berdiri di pendopo itu adalah pemimpin sah yang berhak atas segalanya. Suasana di pendopo balai desa berubah menjadi sangat sakral. Sebuah aura keagungan menyelimuti seluruh ruangan, menekan segala bentuk kesombongan sebelumnya. Dari arah kerumunan warga desa, muncul sosok Mbah Rukmini yang berjalan tertatih-tatih menggunakan tongkat kayu setianya menuju ke depan panggung. Mata tua sang dukun bayi itu berkaca-kaca menatap kemilau tusuk konde emas yang kini bertengger manis di rambut sang pewaris tahta. Ia adalah satu-satunya orang di desa itu yang masih mengingat dengan jelas wujud pusaka legendaris pelindung desa Karangbanyu sejak zaman dahulu. Tanpa memedulikan usianya yang sudah sangat renta dan tubuhnya yang bungkuk, Mbah Rukmini langsung menjatuhkan dirinya untuk berlutut penuh hormat. Salam hormat hamba haturkan kepada Raden Ayu Wulandari Kusumaningrum, pewaris sah pusaka melati mekar dan penguasa sejati tanah subur Karangbanyu. Suara para nenek tua itu terdengar sangat lantang dan penuh penekanan. Menggema ke seluruh sudut pendopo menembus malam yang dingin. Pengakuan dari sesepuh paling dihormati di desa itu menjadi bukti tak terbantahkan mengenai keabsahan status kebangsawanan wanita yang berdiri di atas panggung. Mendengar seruan dari Mbah Rukmini, kepala desa beserta seluruh tetua yang hadir di pendopo segera menyadari situasi luar biasa tersebut. Mereka serentak menjatuhkan diri berlutut di atas lantai kayu. Menundukkan kepala dalam-dalam memberikan penghormatan tertinggi kepada pemimpin sejati wilayah mereka. Tindakan para tetua desa ini segera diikuti oleh seluruh penduduk desa Karangbanyu yang beramai-ramai bersujud ke arah panggung pendopo utama. Pemandangan ratusan orang yang berlutut dengan penuh rasa hormat di bawah cahaya obor itu menciptakan suasana malam yang sangat menggetarkan jiwa. Raden Danarta yang melihat seluruh kejadian itu merasa sangat panik dan berusaha keras mencari cara untuk menyangkal kenyataan pahit tersebut. Jangan percaya pada wanita penipu ini. Tusuk konde emas yang ia pakai itu pasti barang tiruan yang sengaja dibuat untuk mengelabui kita, teriak pria angkuh itu dengan suara gemetar.
Keringat dingin mulai membasahi dahinya, menyadari bahwa seluruh rencananya selama ini terancam hancur berantakan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa sepupunya yang telah lama hilang itu muncul dan merusak ambisi besarnya di detik-detik terakhir. Wulandari tidak sedikit pun terpancing emosi mendengar tuduhan palsu tersebut. Ia justru melangkah satu tindak mendekati sepupunya yang sedang panik. Jika kau memang bangsawan sejati yang memahami sejarah keluarga kita, kau pasti tahu ada lambang rahasia di balik ukiran melati ini. Pusaka asli memiliki ukiran naga kembar berukuran sangat kecil di bagian pangkalnya yang tidak mungkin bisa ditiru oleh sembarang perajin emas. Ia menundukkan kepalanya sedikit, membiarkan Raden Danarta melihat dengan jelas bagian pangkal tusuk konde pusaka leluhur mereka dari jarak yang sangat dekat. Mata Raden Danarta memicing menatap ukiran emas di rambut Wulandari. Dan jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat ukiran naga kembar tersebut. Benda magis itu memang 100% asli. Tidak ada keraguan lagi bahwa pusaka penanda kekuasaan tertinggi kini berada di tangan yang sah. Wajah pria sombong itu berubah memucat seperti mayat. Kedua lututnya terasa sangat lemas hingga ia terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang. Kesombongannya hancur berkeping-keping tidak tersisa. Digantikan oleh rasa malu dan kekalahan telak yang memukul keras ulu hatinya pada malam bersejarah itu. Wulandari menegakkan kembali kepalanya. Menatap lurus ke arah sepupunya yang kini terlihat sangat menyedihkan dan kehilangan seluruh sisa keberaniannya. Sekarang bawa semua pasukan bayaranmu ini pergi meninggalkan desa Karangbanyu dan jangan pernah berani menampakkan wajah licikmu lagi di wilayahku selamanya. Titah tersebut diucapkan dengan nada datar tanpa amarah berlebihan. Namun mengandung kekuatan mutlak yang memaksa siapa saja untuk segera mematuhinya tanpa bantahan. Ia telah memenangkan pertarungan besar ini tanpa perlu meneteskan setetes pun darah. Murni hanya dengan menggunakan wibawa kebenaran masa lalu. Para pengawal bayaran bertubuh kekar yang sejak tadi berdiri garang kini saling berpandangan dengan wajah bingung dan kehilangan arah tujuan. Melihat majikan mereka terdiam tak berdaya menghadapi wibawa sang pewaris tahta asli. Mental pasukan bersenjata tajam itu langsung runtuh seketika. Mereka perlahan-lahan menurunkan senjata tajam masing-masing ke bawah. Tidak berani melawan aura kebesaran yang memancar kuat dari tubuh wanita di depan mereka. Kekuatan pedang dan tombak terbukti tidak ada artinya sama sekali jika dihadapkan pada karisma pemimpin sejati yang dilindungi oleh pusaka leluhur. Merasa sangat dipermalukan di hadapan ratusan penduduk desa miskin. Raden Danarta tidak memiliki pilihan lain selain menelan bulat-bulat kekalahan telaknya. Pria yang sebelumnya berteriak lantang dengan sombong itu, kini hanya bisa menutup mulutnya rapat-rapat, tanpa mampu mengucapkan satu patah kata pembelaan pun. Ia membalikkan badannya dengan langkah yang sangat berat. Menyeret kakinya menuruni anak tangga. Pendopo balai desa diiringi tatapan dingin seluruh warga. Kepergiannya malam itu diiringi oleh keheningan panjang. Menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah ambisi kotor di tangan seorang wanita baik hati. Kereta kuda mewah berlapis emas yang sebelumnya datang membawa ketakutan luar biasa kini perlahan-lahan bergerak meninggalkan halaman pendopo desa Karangbanyu. Iring-iringan pasukan pengawal berseragam hitam berjalan menunduk di belakang kereta tersebut. Menyusuri jalanan tanah yang berdebu menembus kegelapan malam yang pekat. Beban berat yang sejak siang tadi menghimpit dada seluruh penduduk desa kini terangkat sepenuhnya. Digantikan oleh hembusan napas kelegaan tiada tara. Desa kecil yang damai itu telah berhasil diselamatkan dari kehancuran total berkat keberanian seorang suami pelindung dan kebenaran pusaka sang istri. Kepergian Raden Danarta beserta seluruh pasukan pengawalnya menyisakan keheningan yang sangat mendalam di pelataran pendopo balai desa Karangbanyu pada malam itu. Warga desa yang sebelumnya bersujud perlahan-lahan, mulai mengangkat kepala mereka untuk menatap wajah Wulandari dengan pandangan penuh rasa kagum dan hormat. Mereka masih tidak percaya bahwa wanita penenun kain yang sangat sederhana itu adalah keturunan langsung dari leluhur pendiri desa tempat mereka tinggal. Suasana tegang kini benar-benar telah mencair. Digantikan oleh rasa syukur yang luar biasa karena rumah dan tanah pertanian mereka selamat dari perampasan. Kepala desa yang sudah tua renta melangkah maju dengan tubuh gemetar.
bermaksud menyerahkan kembali tampuk kepemimpinan desa kepada pewaris sahnya malam ini. Beliau menyampaikan bahwa seluruh warga desa akan dengan senang hati melayani dan mematuhi setiap perintah yang diberikan oleh Raden Ayu Wulandari Kusumaningrum. Namun wanita anggun itu justru tersenyum sangat lembut. Menggelengkan kepalanya menolak tawaran kekuasaan yang baru saja disodorkan tepat di depan matanya tersebut. Baginya, kedudukan tertinggi bukanlah sesuatu yang harus dikejar atau dipertahankan. Jika hal itu justru merenggut kebahagiaan hidupnya yang tenang dan sangat damai. Aku berterima kasih atas kesetiaan kalian semua. Tetapi aku memilih untuk tetap menjadi Wulandari, sang penenun kain istri dari Jatmiko si penjajah keliling. Tidak perlu ada yang berubah dalam keseharian kita, karena rumah kecilku dan suamiku adalah harta karun paling berharga yang sesungguhnya bagiku. Ucapan Wulandari tersebut mengundang isak tangis haru dari seluruh penduduk desa yang terpesona oleh kerendahan hati sang keturunan bangsawan pembuka tanah Karangbanyu. Ia membuktikan bahwa kebesaran sejati tidak terletak pada gelar atau harta kekayaan, melainkan pada kebersihan hati dan keikhlasan jiwa seseorang dalam menjalani kehidupan. Jatmiko menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Dadanya bergemuruh hebat dipenuhi oleh rasa cinta yang semakin dalam tak terukur luasnya pada malam itu. Pria bertubuh tegap tersebut menyadari bahwa Wulandari rela membuang segala kemewahan dan kekuasaan absolut hanya demi hidup miskin bersamanya di desa terpencil. Ia menggenggam erat telapak tangan istrinya yang lentik. Mencium punggung tangan itu dengan penuh rasa syukur di hadapan seluruh penduduk desa Karangbanyu. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi seorang suami selain memiliki istri yang begitu setia dan tulus mencintai dirinya apa adanya. Setelah menyelesaikan segala kesalahpahaman dan memberikan ketenangan batin kepada warga, sepasang suami istri itu akhirnya berpamitan untuk segera pulang ke rumah mereka. Penduduk desa secara serempak membuka jalan bagi keduanya. Membungkukkan badan memberikan penghormatan terakhir yang tulus dari lubuk hati mereka paling dalam. Mbah Rukmini tersenyum lega melihat pusaka desa kini berada di tangan orang yang tepat, yang tidak akan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Malam itu, jalanan desa yang biasanya gelap gulita, kini terasa lebih terang oleh cahaya bulan purnama yang baru saja muncul di langit. Sesampainya di pekarangan rumah sederhana mereka, Jatmiko segera melepaskan keranjang dagangannya yang sedari tadi tergeletak begitu saja di sudut teras depan rumah. Ia mengambil napas panjang, menghirup udara malam yang segar setelah melewati hari paling menegangkan dan bersejarah sepanjang hidupnya di desa Karangbanyu ini. Wulandari masuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaian kebesarannya dengan kebaya usang yang biasa ia kenakan saat menenun kain setiap harinya. Ia juga melepaskan tusuk konde emas bermotif melati mekar dari sanggulnya, menyimpannya kembali ke dalam peti kayu jati yang kusam di sudut kamar. Kehidupan rumah tangga mereka seketika kembali seperti semula, seolah tidak pernah terjadi badai besar yang mengguncang kedamaian desa pada siang hari tadi. Jatmiko melangkah ke dapur untuk merebus air panas, berniat menyeduh teh melati kesukaan mereka, untuk menghangatkan tubuh yang kedinginan tertiup angin malam. Suara gemiricik air mendidih dari tungku tanah liat terdengar sangat menenangkan, mengembalikan ritme kehidupan pedesaan yang lambat dan penuh dengan kedamaian batin. Ia menyiapkan 2 cangkir tanah liat di atas nampan bambu, membawanya dengan hati-hati menuju ke beranda belakang rumah tempat istrinya duduk bersantai. Wulandari sudah duduk menanti di atas balai-balai bambu yang reyot, memandangi pantulan cahaya bulan di permukaan air sumur belakang rumah mereka. Wajah wanita itu terlihat sangat damai dan rileks. Beban berat yang selama bertahun-tahun menghimpit dadanya, kini telah terangkat sepenuhnya tanpa sisa sedikit pun. Jatmiko meletakkan nampan bambu berisi 2 cangkir teh melati panas di atas meja kecil, lalu duduk bersebelahan dengan istri tercintanya tersebut. Aroma harum bunga melati dari teh yang diseduh menyebar ke seluruh penjuru beranda, menciptakan suasana malam yang begitu hangat dan penuh romansa manis. Apakah kau benar-benar tidak menyesali keputusan besarmu untuk menolak kembali ke istana dan mengambil hakmu sebagai penguasa sah tanah leluhur desa ini? Pertanyaan itu meluncur perlahan dari mulut Jatmiko saat ia menyeruput sedikit teh panas dari cangkir tanah liatnya yang pinggirannya sudah agak gompal.
Wulandari menoleh menatap suaminya. Tersenyum sangat manis hingga memperlihatkan lesung pipit kecilnya, yang selalu berhasil membuat jantung Jatmiko berdebar kencang setiap melihatnya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu lebar sang suami. Merasakan kehangatan tubuh pria yang telah menyelamatkan hidupnya dari kejamnya dunia luar selama ini. Istana dengan segala kemegahannya hanyalah sebuah sangkar emas yang dingin dan mematikan bagiku. Tempat di mana tidak ada kasih sayang yang tulus. Aku lebih memilih duduk di beranda belakang rumah reot ini bersamamu. Meminum teh melati sederhana, sambil mendengarkan nyanyian jangkrik di malam hari. Di sini aku menemukan cinta sejati dan keluarga yang sesungguhnya. Hal-hal indah yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan pusaka semahal apapun nilainya. Wulandari mengucapkan kalimat itu dengan sangat tulus. Matanya memancarkan kejujuran yang langsung menyentuh relung hati. Terdalam suaminya yang mendengarkan dengan saksama dan penuh haru. Jatmiko merangkul pundak istrinya. Membelai rambut hitam panjang Wulandari yang kini tergerai bebas tanpa ikatan sanggul rumit seperti saat di pendopo tadi. Malam bergulir semakin larut. Namun, sepasang kekasih ini masih enggan beranjak dari tempat duduk mereka. Menikmati setiap detik kebersamaan yang sangat berharga. Bintang-bintang bertaburan indah di langit malam Karangbanyu. Seolah ikut merayakan kemenangan cinta dan kesederhanaan atas ambisi kekuasaan yang kotor dan sangat kejam. Desa ini akan terus hidup dalam damai di bawah perlindungan diam-diam sang pewaris sah yang memilih jalan hidup sebagai rakyat jelata miskin. Keesokan paginya, matahari terbit menyinari desa Karangbanyu, dengan cahaya keemasan yang membawa harapan baru bagi seluruh penduduk yang telah terbebas dari ancaman. Suara ayam jantan berkokok bersahutan menyambut pagi. Diiringi oleh derit suara alat penumbuk padi dari rumah-rumah tetangga yang mulai beraktivitas seperti biasa. Jatmiko bangun lebih awal. Mempersiapkan keranjang dagangannya dengan hati yang jauh lebih ringan, dan senyuman yang terus mengembang di bibirnya tanpa henti. Hari ini ia akan kembali berkeliling desa menjajakan barang-barangnya. Menyapa para tetangga yang kini memandangnya dengan rasa hormat yang sangat berbeda dari sebelumnya. Wulandari telah menyiapkan sepiring nasi jagung hangat dengan lauk ikan asin dan sambal tomat kesukaan suaminya di atas meja makan kayu usang. Wanita anggun itu kembali mengenakan kebaya sederhananya. Mengikat rambutnya dengan jepit kayu biasa. Dan bersiap untuk melanjutkan pekerjaannya menenun kain tradisional hariannya. Tidak ada perlakuan khusus yang ia minta dari siapapun. Ia hanya ingin menjalani hari-harinya sebagai seorang istri pedagang keliling yang patuh dan berbakti. Jatmiko menyantap sarapannya dengan lahap. Merasakan kelezatan luar biasa dari masakan sederhana yang dibuat dengan penuh rasa cinta oleh sang istri tercinta. Sebelum melangkah keluar pekarangan rumah, Jatmiko menoleh ke arah istrinya yang berdiri di ambang pintu, untuk mengantarkannya pergi bekerja seperti pagi biasanya. Tidak ada lagi rahasia yang tersembunyi di antara mereka berdua. Hanya ada rasa saling percaya dan cinta yang semakin mengakar sangat kuat. Jatmiko memberikan ciuman hangat di kening Wulandari. Berjanji akan pulang tepat waktu sebelum senja turun menyelimuti desa kecil mereka yang damai ini. Wulandari melambaikan tangannya perlahan. Menatap punggung suaminya yang semakin menjauh menyusuri jalan setapak desa dengan perasaan bahagia yang membumbung tinggi ke angkasa. Selama Jatmiko berkeliling menjajakan barang dagangannya. Beberapa penduduk desa Karangbanyu menghampirinya tidak hanya untuk membeli barang, namun juga mengucapkan terima kasih mendalam. Mereka memuji keberanian Jatmiko tadi malam, dan menitipkan salam hormat yang setinggi-tingginya kepada Wulandari sang penyelamat desa dari ancaman Raden Danarta yang kejam. Jatmiko menanggapi semua pujian itu dengan senyuman rendah hati. Mengatakan bahwa kebersamaan warga desalah yang sebenarnya menjadi perisai terkuat penangkal kejahatan. Pria itu menolak diperlakukan seperti pahlawan besar. Ia merasa hanya melakukan kewajibannya sebagai seorang suami untuk melindungi martabat istri tercintanya dari mara bahaya. Pak Karto yang kemarin sempat panik kini terlihat santai mencangkul ladang sayurnya. Ia menyapa Jatmiko dengan tawa lebar saat pedagang keliling itu lewat. Hidup kita kini terasa jauh lebih tenang berkat istrimu Jatmiko.
Desa Karangbanyu akhirnya kembali menjadi tempat yang aman untuk membesarkan anak cucu kita. Jatmiko hanya mengangguk pelan mengiyakan ucapan tetangganya tersebut. Merasa bersyukur bahwa badai besar yang sempat mengancam kampung halamannya telah berlalu tanpa menelan korban. Ia melanjutkan langkah kakinya. Mendengarkan celoteh riang anak-anak yang kini sudah kembali berani bermain gasing di halaman rumah tanpa rasa takut sedikitpun. Di rumah, Wulandari terus merajut benang demi benang di alat tenun kayunya. Menciptakan corak kain yang menggambarkan kisah keberanian dan cinta suci. Sesekali ia melirik ke arah jendela, membayangkan wajah suaminya yang sedang bekerja keras di bawah terik matahari demi menafkahi keluarga kecil mereka. Hati Wulandari dipenuhi oleh rasa syukur tiada tara, karena keputusannya melarikan diri dari istana, ternyata membawanya pada takdir hidup yang sangat indah mempesona. Tusuk konde emas itu kini akan beristirahat dengan tenang di dalam peti. Menjadi saksi bisu atas kekuatan kebenaran yang mengalahkan segala keangkuhan tiran. Menjelang sore hari, langit Karangbanyu berubah menjadi jingga kemerahan memberikan pemandangan senja yang sangat memukau mata. Siapa saja yang memandangnya dari kejauhan. Jatmiko kembali ke rumah dengan keranjang dagangan yang hampir kosong. Menandakan bahwa rezekinya hari ini sangat lancar berkat untayan doa sang istri. Wulandari segera menyambut suaminya di depan pintu, mengambil alih keranjang bambu yang berat itu, dan membawakan secangkir air putih segar untuk Jatmiko. Rutinitas sederhana ini terasa ribuan kali lipat lebih membahagiakan dibandingkan dengan seluruh pelayanan mewah dari para dayang istana di pusat kota sana. Mereka kembali menghabiskan waktu malam bersama di beranda belakang rumah, merenungi perjalanan panjang yang telah mereka lalui hingga mencapai titik kedamaian ini. Jatmiko menceritakan berbagai kejadian lucu yang ia temui saat berkeliling desa siang tadi. Membuat Wulandari tertawa pelan mendengarkan gaya bercerita suaminya yang khas. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan dari masa lalu yang menghantui pikiran Wulandari. Karena ia tahu suaminya akan selalu menjadi pelindung utamanya selamanya. Kehidupan pedesaan yang tenang ini adalah surga yang selama ini mereka cari dan kini mereka telah menemukannya di dalam kehangatan diri masing-masing. Mbah Rukmini sering terlihat berjalan melewati depan rumah mereka pada pagi hari. Tersenyum penuh rahasia. Melihat kerukunan pasangan suami istri teladan tersebut, dukun bayi itu tahu bahwa pusaka leluhur tidak akan pernah kehilangan kesaktiannya selama dijaga oleh orang yang berhati bersih dan penuh dengan cinta. Rahasia besar tentang identitas Wulandari pelan-pelan mulai dilupakan oleh warga desa, yang kini hanya melihatnya sebagai tetangga yang ramah dan suka menolong sesama. Mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menjaga kerukunan dan tolong-menolong dalam setiap kesulitan, layaknya sebuah keluarga besar yang amat bahagia dan sejahtera. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang tusuk konde emas bermotif melati mekar berubah menjadi sebuah legenda pengantar tidur bagi anak-anak kecil di desa. Para orang tua akan menceritakan kisah keberanian seorang penjajah barang keliling dan istrinya yang berhasil mengusir pasukan jahat hanya dengan memancarkan kebenaran sejati. Cerita rakyat ini mengajarkan nilai-nilai penting tentang kesederhanaan, cinta tulus, dan keberanian membela hal yang benar meskipun harus menghadapi rintangan sangat besar. Jatmiko dan Wulandari tidak pernah peduli dengan legenda tersebut. Mereka lebih sibuk merawat tanaman sayur di pekarangan belakang rumah mereka yang asri. Kehidupan di Karangbanyu terus berjalan lambat namun pasti. Musim hujan berganti kemarau membawa siklus alam yang selalu memberikan keberkahan bagi para petani desa. Jatmiko sesekali membelikan jepit rambut kayu baru untuk istrinya dari pasar kota, yang selalu diterima Wulandari dengan rona merah bahagia di kedua pipinya. Jepit kayu sederhana itu jauh lebih berharga baginya dibandingkan tusuk konde pusaka karena benda itu dibeli dengan keringat dan kerja keras Jatmiko tersayang. Cinta mereka membuktikan bahwa harta paling berharga di dunia ini bukanlah emas permata, melainkan orang yang bersedia menua bersama melewati segala kesulitan. Pada suatu malam bulan purnama yang terang benderang, angin bertiup sangat lembut menyibakkan dedaunan pohon mangga di pekarangan rumah kayu yang sepi. Sepasang suami istri itu duduk berdampingan di atas tikar pandan, menyandarkan tubuh mereka pada tiang kayu penyangga atap beranda yang mulai agak keropos.
Mereka mendengarkan suara jangkrik yang bernyanyi riang, menikmati udara malam pedesaan yang bersih, tanpa polusi ambisi kotor, orang-orang serakah dari dunia luar sana. Jatmiko merangkul bahu istrinya dengan penuh kelembutan. Sementara Wulandari menyandarkan kepalanya dengan nyaman, memejamkan mata merasakan kedamaian absolut yang merasuk relung jiwa. Pak Karto yang kebetulan sedang lewat sehabis pulang dari gardu ronda malam, tanpa sengaja menoleh ke arah rumah kecil milik sahabat sejatinya tersebut. Ia menghentikan langkah kakinya sejenak, mengamati siluet pasangan suami istri yang sedang duduk bermesraan di bawah temaram cahaya bulan purnama yang indah malam itu. Tidak ada kemewahan yang menonjol dari rumah itu, namun kebahagiaan yang terpancar dari sana bisa dirasakan oleh siapa saja yang lewat di jalanan depannya. Pria parubaya itu tersenyum sangat tulus, menganggukkan kepalanya dengan perasaan syukur yang amat dalam melihat kedamaian yang melingkupi desa kecil ini. Benarlah kata orang-orang tua zaman dahulu, emas permata bisa dicuri dan tahta bisa dirampas. Namun ketulusan hati tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Kalimat itu diucapkan Pak Karto dengan nada yang sangat pelan, seolah berbisik kepada angin malam sebelum ia melanjutkan langkah kakinya menuju ke rumah. Rumah tangga Jatmiko dan Wulandari akan selalu menjadi simbol cinta sejati dan kesederhanaan yang abadi di tengah hamparan sawah desa Karangbanyu yang menyejukkan. Malam itu pun ditutup dengan senyuman damai dari seluruh warga desa yang tertidur pulas dalam pelukan hangat bumi kelahiran mereka tercinta dan terjaga.